Assalamualaikum, selamat datang di kelas Geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor Geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 13, Interaksi Desa Kota, Unit 1, Desaku Permai. Yang akan kita bahas di pembahasan kali ini, yang pertama ada wilayah desa, yang kedua pola pemukiman desa, yang ketiga potensi desa, yang keempat struktur ruang desa. Wilayah desa. Desa merupakan unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak jauh dari kota. Secara kehidupan sosial, karakteristik desa memiliki penduduk saling mengenal dalam pergaulan hidupnya dan masih memegang teguh tradisi. Penduduk desa mempunyai ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Mata pencaharian penduduk pada bidang agraris sangat dipengaruhi faktor alam seperti iklim dan topografi. Perbandingan manusia dan lahan cukup besar, serta sarana dan prasarana komunikasi masih sederhana. Pola pemukiman desa. Ada desa tradisional atau pradesa, yaitu tipe desa pada masyarakat terasing yang seluruh kehidupannya tergantung pada alam sekitarnya. Kemudian ada desa swadaya, yaitu desa yang memiliki ciri-ciri penduduknya jarang, masih terikat pada adat istiadat, lembaga sosial yang ada masih sederhana. Dilanjut ada desa swakarya, yaitu desa yang sudah lebih berkembang maju, dengan ciri-ciri adat istiadat mengalami perubahan, pengaruh dari luar mulai masuk sehingga masyarakatnya mengalami perubahan cara berpikir. Kemudian ada desa swasembada, yaitu desa yang telah maju dengan ciri-ciri ikatan adat istiadat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi, sudah tidak berpengaruh terhadap masyarakat. Lokasi desa swasembada biasanya dekat dengan kota, kecamatan, kota kabupaten, kota provinsi. Kita masuk ke pembahasan potensi desa, yaitu merupakan kemampuan yang mungkin dapat dimanfaatkan dalam pembangunan desa, mencangkup potensi alam, potensi manusia, dan hasil kerja manusia. Potensi yang dimiliki suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki potensi yang baik akan menjadi wilayah yang maju. Bintarto membedakan potensi desa menjadi potensi fisik dan non-fisik. Apa sih bedanya? Potensi fisik yaitu tanah sebagai sumber tambang dan mineral, sumber tanaman, bahan makanan, dan tempat tinggal. Air, kondisi air untuk irigasi dan untuk keperluan hidup sehari-hari. Iklim yang penting untuk kegiatan agraris, ternak sebagai sumber tenaga, bahan makanan dan sumber pendapatan, manusia baik sebagai sumber tenaga kerja potensial, sebagai pengolah lahan, dan juga produsen bidang pertanian, juga sebagai tenaga kerja di bidang non-pertanian. Jika potensi non-fisik, masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong, lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan organisasi-organisasi sosial yang dapat membimbing memajukan masyarakat, aparatur atau pamong desa untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran pemerintah desa. Menurut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, komponen-komponen potensi desa terdiri dari 1. Komponen alami yang mencakup faktor lokasi, luas desa, keadaan tanah, keadaan air, keadaan alam, nabati, dan hewan. 2. Manusia dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk, penyebaran, dan karakteristiknya. Kegiatan ekonominya biasanya agraris atau primer, industri atau kerajinan itu sekunder, dan perdagangan dan jasa itu tersier. Kemudian prasarananya yang ada yaitu perhubungan dan komunikasi, pengairan dan produksi, pemasaran, dan pendidikan serta kesehatan. Struktur ruang desa, yaitu yang pertama ada pola terpusat, di mana pola seperti ini banyak dijumpai di daerah yang memiliki tanah subur, daerah yang dengan relief sama, misalnya dataran rendah yang menjadi sasaran penduduk bertempat tinggal. Bisa kita lihat ya, itu gambar di samping. Itu ada arah pengembangan pemukiman penduduk, daerah kawasan industri kecil, daerah pemukiman penduduk.
Pola yang kedua yaitu pola tersebar atau terpencar. Desa dengan pola tersebar atau terpencar ini memiliki bentuk pemukiman yang terpencar, menyebar di daerah pertaniannya atau farm state, merupakan rumah petani yang terpisah tetapi lengkap dengan fasilitas pertanian seperti gudang, mesin pertanian, penggilingan, kandang ternak, penyimpanan hasil panen, dan sebagainya. Pola memanjang atau linier yaitu memiliki ciri pemukiman berupa deretan memanjang di kiri kanan jalan atau sungai yang digunakan untuk jalur transportasi atau mengikuti garis pantai. Yang keempat ada pola mengelilingi pusat fasilitas tertentu. Bentuk permukiman seperti ini umumnya dapat ditemukan di daerah dataran rendah, yang di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas umum yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya mata air, waduk, dan fasilitas lainnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.